tanamkan kesan bahwa kamu ini berharga, kamu ini dikasihi, kamu ini dinilai penting hadir di dalam keluarga kita, apapun keadaanmu. Karena berkaitan dengan perubahan fisik, dia nanti mulai berbentuk-bentuk. Orang tua ini tergantung nih, orang tuanya kemudian ngajarin apa kepada anak, ya kan? Bahwa tubuhmu itu tubuh yang baik, tubuhmu sehat, dijaga, bersih. Kan sebenarnya penting begitu. Dijaga baik, sehat, bersih. Sehat bersih lah terutama. Ya kan? Itu definisi baiknya kan gitu, sehat dan bersih. Nggak yang kalau makan jangan kebanyakan gitu kan. Nanti gendut jelek, ya ada orang yang napas aja udah gendut gitu. Artinya memang struktur tulangnya gitu ya, yang membuat dia akhirnya lebih besar dari orang lain gitu ya. Kelihatannya jadi lebih gemuk gitu dari orang lain, padahal makannya biasa aja gitu. Tapi kadang-kadang pesannya gitu, jangan makan banyak-banyak nanti gendut jelek, dipanggilnya dut gitu misalnya. Akhirnya dia punya body image yang juga berbeda dari kebanyakan orang. Dan mungkin saja juga karena pubertas yang terlalu dini barangkali ya. Dia kan lebih dulu mengalami perubahan gitu kan dibandingkan teman-temannya. Mungkin anak perempuan yang lebih dulu mengalami perubahan bentuk tubuh justru merasa dirinya aneh. Itu juga bisa. Jadi ya mungkin saja body image-nya terganggu di awal karena informasi tidak ada atau tidak jelas dari orang tua. Dan bullying yang dilakukan oleh teman-temannya yang belum mengalami hal yang sama. Jadi karena sama-sama nggak ngerti gitu kan, sama-sama nggak tahu, ketika temennya tahu-tahu sudah tumbuh payudaranya gitu kan, terus lihat-lihatan gitu kan, loh kamu kenapa gitu, dan dia nggak bisa menjelaskan, yang lainnya juga belum tumbuh payudaranya, nah itu bisa jadi ajang untuk ditertawakan gitu. Tapi nanti kalau sudah semuanya tumbuh payudara, udah hilang. Cuman kan kesan tadi kan bahwa saya berbeda, mungkin masih ada gitu, masih ada sisanya. Belum lagi nanti kalau ada pengalaman-pengalaman yang lain. Dan ditambah tadi misalnya dengan kata-kata dari orang tua, kamu gendut gitu kan, kamu jorok gitu. Jadi anak perempuan tuh nggak boleh jorok, nggak boleh gendut. Yang boleh apa? Itu yang mesti diajarkan ketimbang larangannya, yang bolehnya apa gitu. Supaya anak ini tumbuh dengan citra yang baik tentang badannya gitu. Tubuhnya mau gendut, mau kurus, mau jerawatan, mau tidak jerawatan kan berharga. Bahwa tinggal dirawat, tinggal dijaga kesehatannya, olahraga untuk menunjang tubuh jadi berbentuk baik, itu yang mestinya dilatihkan kepada anak. Ya, say sorry dulu kalau misalnya sudah salah ya. Salah menanamkan kesan tentang citra tubuh, ya ditanam ulang yang baiknya gimana. Ya ditanam ulang bahwa tubuhmu berharga, kamu ini dikasihi oleh manusia, dalam hal ini dikasih oleh orang tua, dikasih oleh kakak adikmu, oleh kakek nenekmu, kamu juga disayangi, dikasih oleh Tuhanmu gitu. Jadi tanamkan kesan bahwa kamu ini berharga, kamu ini dikasihi, kamu ini dinilai penting hadir di dalam keluarga kita, apapun keadaanmu. Itu yang mesti ditanamkan dulu, bahwa kamu perlu olahraga, mari kita berolahraga bersama-sama. Kamu perlu mengatur pola makan, yuk kita atur pola makan sama-sama. Misalnya dia suka dengan satu makanan tertentu dan tidak seimbang, yuk diseimbangkan. Kan begitu. Yang perlu dilakukan kan pemberian informasi dan juga kegiatan bersama untuk membentuk citra tubuh yang berbeda. Pemikiran memang tidak gampang, tapi daripada tidak diubah dan akhirnya jadi makin mengganggu dia, makin dia dewasa, dia ketemu dengan teman yang lain yang akhirnya ngajarin dia untuk memuntahkan makanan misalnya. Nanti SMP saja, dia akan ketemu teman yang mungkin akan ngajarin, oh lu mesti diet. Cara paling mudah buat diet adalah kelihatan makan tapi nggak makan. Jadi diajarin numpahin makanan. Nah itu bisa jadi tren, sudah mulai jadi tren sebenarnya. Cara paling cepat untuk menjadi tetap langsing, muntahin makanan. Ya apa gizi yang masuk, kan akhirnya jadi sakit. Elektrolitnya juga jadi berantakan. Dan itu jadi kerjaan lagi tambahan. Jadi memang mengubah pemikiran tidak mudah, tapi daripada tidak diubah, itu lebih ngeganggu gitu. Makanya mama
Dan papa-papa kalau mau punya anak kan balik lagi, siap dulu punya anak. Karena punya anak itu repot, masih harus menanam banyak, menanam benih, ya harus menanam benih banyak-banyak. Dan benihnya harus baik, karena itu perjalanan panjang. Kalaupun ada salah, direvisi, minta maaf. Maaf, mama salah ngajarin kamu, yang benernya begini. Nggak gampang, apalagi kalau udah remaja. Wah, ribut itu. Bisa ada konflik. Tapi daripada enggak, lebih baik ada revisi gitu. Akui kesalahan. Mama salah ngajarin kamu. Karena mama salah denger orang mungkin. Ya, yang benar yang ini. Mama yakin mama benar. Ya kita coba yang lebih baik. Ya namanya usaha, ya kan. Kalau perlu konsul, perbaiki bersama. Konsul, ya kan, ke psikolog gitu kan. Untuk dengar kata orang lain gitu. Untuk berubah bersama-sama. Jadi peran konselor, peran psikolog. Kalau udah ngomong soal body image, berat badan gitu ya, ahli gizi, ahli fitness, ahli kebugaran, mungkin dia mesti nge-gym kah, berenang kah gitu. Diajarin dong, ya kan? Kalau orang tuanya bisa sih ya sekalian berenang bersama gitu. Jadi mungkin perlu bantuan beberapa orang untuk membentuk kembali kesan yang salah ditanamkan selama ini. Tapi daripada enggak, akhirnya dia tumbuh sendiri dengan kesesatan berpikir gitu kan. Dan akhirnya jadi makin kacau. Pubertas pada perempuan pada dasarnya hanya bicara mengenai perubahan fisik. Tetapi perubahan fisik itu juga menyebabkan perubahan pada berbagai aspek lainnya. Sehingga selain urusan fisik, penting juga untuk memperhatikan pesan-pesan yang ditanamkan kepada anak yang bisa membuat anak menghargai tubuhnya sendiri atau malah membenci tubuhnya sendiri. Dalam hal ini bicara mengenai citra tubuh atau body image. Jadi supaya anak tidak salah dengan citra tubuhnya, orang tua perlu memahami apa yang bisa ditanamkan, bisa disampaikan kepada anaknya. Termasuk untuk menjaga kebersihan dan kesehatannya secara seksual. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.